atau belum? Inspeksi, quality control. Pernah disinggung mungkin yang waktu itu masalah tempe-tempe atau lontong balap atau apa itu? Oh, disinggung, belum detailnya Pak. Siap, belum jadi. Oke, baik. Baik Bapak-Bapak, jadi di dalam sistem manufaktur itu kita sampai dengan UTS itu kita melihat komponen-komponennya. Jadi kemarin kita belajar material handling. Material handling itu penyimpanan dan pemindahan. Kemudian kita membahas tentang data capture. Mudah-mudahan packaging saya tidak terlewat nih. Packaging, kemudian ya memahami cycle time-nya sendiri, prosesnya, dan hari ini kita akan melihat sedikit saja tentang inspeksi. Nah, di dalam inspeksi atau QC, saya akan coba share screen. Jadi hari ini kita akan melihat langsung aplikasinya. Kurang lebih ini Automated Quality Control System Design berbasis computer vision, based on computer vision system untuk produk-produk beverage. Ya, beverage itu berarti beverage berarti minumannya. Nah, jadi diawali dari ini Bapak-Bapak. Oke, nanti saya share aja filenya. Jadi kualitas itu penting ya. Ketika customer itu membeli sebuah produk, ya. Jadi ya. Kalau Bapak-Bapak sekarang melihat, ini saya melihat ini sih, perkembangan furniture. Furniture itu sudah jauh lebih pesat. Karena memang bagus. Jadi mau tidak mau furniture kita sendiri juga masa-masa pakai karet ban, pakai kayu yang gapuk itu sudah lewat. Ya, jadi konsumen sudah semakin pinter milihnya. Jadi saya melihat beberapa konsumen kita yang masuk, maaf saya sebut merek ya, di Ace dan Informa itu sangat kritis menurut saya. Pertanyaannya sampai seputaran fabrikasinya. Nah itu berarti kan ada perkembangan di dalam konsumen kita, ya. Nah yang kedua adalah in the reality problem, dalam realitasnya kita khususnya di produk beverage kadang-kadang kita menemukan cacat begitu. Nanti mohon koreksi kalau memang saya sudah pernah menyampaikan ke Bapak-Bapak. Jadi kita membangun automated visual inspection system, ini istilah kita sendiri, AVIS ya. Kita integrasikan dengan QC ya. Jadi Bapak-Bapak ngapunten, dapat mata kuliah QC enggak? Pengendalian kualitas. Dapat, Yin. Oh, dapat ya. Berarti belajar statistik 7 tools, Pak. Yang ada diagram, control chart, histogram. Sudah dapatnya sekarang atau sudah lalu, Pak? Semester ini, Bapak. Tapi untuk yang Bapak sebutkan tadi sepertinya belum sampai. Oh iya. Nanti mungkin bisa ditanyakan tentang 7 tools, 7 tools yang kita kenal di sini dengan nama statistical process control. Jadi kalau Bapak-Bapak di pelajaran QC nanti mungkin bayangan saya nggak tahu nanti bagaimana delivery-nya, itu kalau kita belajar itu biasanya dengan manual dulu, digambar Bapak. Jadi hasilnya misalnya ketinggian cairan dalam botol mestinya 250 liter, ternyata 237 kita catat, terus 247 kita catat, terus kita buat grafiknya. Nah, grafik itu pasti naik turun, fluktuatif, ya.
dan kita akan menentukan level penerimaannya, Bapak-Bapak. Jadi konsumen itu kalau kalau kurang dari isinya itu pasti nggak mau beli, nggak diambil. Tapi kemudian tetapi Bapak, mohon maaf. Baik, mohon maaf Bapak-Bapak. Jadi tadi kita punya grafik, grafik, kemudian penerimaan antara berapa sampai berapa. Kalau Bapak-Bapak lihat produk terlalu kosong, volumenya kurang, pasti kan tidak mau beli, nggih, ngapunten. Tapi kalau Bapak-Bapak lihat produknya full, seneng. Cuma yang senep perusahaannya. Nah, satunya seneng, satunya senep. Wah, ini rugi nanti. Kelebihannya bisa dioper ke produk lain. Nah, itu harus dipantau karena produk kita kan kalau beverage, minuman dalam kemasan itu kan jumlahnya banyak, Pak. Itu harganya murah, tapi ya harus utun itu apa nggih? Harus telaten. Telaten supaya misalnya sebulan terjual 10.000 botol, berarti kan tinggal dikalikan berapa itu ya. Bapak bisa ngitung kok keuntungannya. Nah, yang seperti itu dipantau Bapak. Jadi kalau kecenderungannya itu, loh ini kok tambah naik, berarti bisa jadi ada problem di kerannya. Kerannya rotok agak dol begitu nggih, agak lebar, nah perlu di-adjust. Itu pentingnya SPC, quality control ya. Jadi tidak sekedar mencatat mana defect, mana tidak, tetapi kita juga bisa identifikasi
bayangkan kalau apalagi yang botol-botol itu kan jalannya cepat. Nah, konvernya cepat. Biasanya sekarang pakai operator manual. Jadi buat layar putih ada operatornya kita ganti kamera. Mungkin saya langsung ke sini, Bapak-bapak. Jadi Bapak bisa lihat waktu itu sebetulnya kita mau pakai air mineral. Air mineral itu kan warnanya bening, ya. Jadi kalau bening waktu itu kita agak kesulitan membedakan dengan ketinggiannya, tembus pandang agak sulit. Jadi kita putuskan yang berwarna. Nah, ini pakai UC 1000. Ini kita berawal dari yang sederhana dulu, incorrectness label position, posisi label, konten yang tidak cocok, inequality itu artinya labelnya inequal, masanya yang ini miring, yang ini tempelan terakhirnya tidak cocok. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Loh Pak, kok hal sepele begitu aja dibuat ini ya? Nah, memang di konsumen itu juga agak sulit, Bapak-bapak. Jadi kalau produk ada mengandung nggak cocok dikit itu nggak diambil, ya. Itu ada teman-teman marketing, pemasaran yang sudah melihat itu. Jadi dari kamera itu di osman kita, mungkin Bapak-bapak masih ingat nostalgia beli kacang dalam plastik, kan tidak ada labelnya gitu Bapak. Kita percaya aja makan gitu nggih. Paling kalau tidak enak miso-miso gitu aja. Nah, kalau sekarang itu sudah lihat label coba paling kalau melempem ya tadi ngomel-ngomel ya gitu. Oke, jadi ini dengan menggunakan 7 tools of quality. Jadi ini runtutannya. Mungkin Bapak monggo kalau ini dipakai untuk tugas untuk identifikasi label, yang kanan untuk inappropriate content. Runtutannya seperti apa? Jadi pertama saya ambil yang kanan saja. Teknisnya nggih Bapak-bapak, ini teknis. Capture produknya, kemudian image product observation. Jadi image-nya dilihat, terus dibuat grayscale Bapak-bapak. Grayscale itu diabu-abukan. Terus setelah itu binary dibuat black and white. Memang prosesnya panjang. Ini yang membuat proses kita 1 detik, ya. Padahal 1 detik itu kan ya satu kedipan mata, ngapunten Putri Solo ya. Kalau Putri Surabaya kedipan matanya 1/10 detik mungkin ya. Nah, jadi kalau kita sedang ngantuk kedipannya 10 detik ya. Kalau pas nyetir ya bablas gitu. Jadi ini product image black and white, kemudian dihitung. Ini istilahnya di histogram Bapak-bapak, berapa yang black, berapa yang white, dan seterusnya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan jumlah piksel yang kita harapkan. Kalau sudah oke. Kalau tidak cocok berarti produknya defect. Jadi piksel yang sesuai dengan masternya. Kok enak Pak, nanti kalau hitamnya ke sana, nah itu kemungkinannya sudah kecil Pak. Karena piksel itu biasanya jumlahnya jutaan. Jadi kalau sudah persis sama berarti oke, ya. Jadi misalnya blacknya harusnya 200.000
ternyata blacknya 200.001. Nah itu kan sudah gambar yang mirip sebetulnya, agak sulit. Apalagi kan ini bukan foto yang dibuat-buat ya, bukan editan ya. Jadi langsung capture dari foto. Jadi mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang seperti itu loh Pak. Kalau jumlah itemnya nanti kan pas ada yang mirip kan ternyata tidak. Pengalaman kita tidak begitu. Ini contoh yang lain untuk slope position. Ya. Kemudian ini nanti Bapak-Bapak jumpai di quality control yang namanya cause and effect diagram. Loh Pak, kenapa kok ditampilkan di sini? Karena ini kita buat otomatis juga. Ya, jadi dari defect itu kita kumpulkan datanya, kita bangun diagram ini di dalam software. Nah, ini Bapak-Bapak mungkin gambarnya istilahnya ini defect concentration diagram, ada di mana yang kita gambar merah sebagainya. Ini seperti itu. Terus ada root cause analysis. Jadi kok kenapa yang di quality control kita masukkan di sistem manufaktur? Karena ini bagian dari sistem produksi. Kita harus melihat ini untuk memperbaiki proses kalau perlu. Kalau baik-baik saja ya nggak kita apa-apakan. Jadi kita selalu mungkin kayak anak kecil gitu Bapak. 5 whys. Daddy, why is that happen? Are we there yet? Dan lain-lain. Anak kecil kan selalu bertanya. Nah, bertanyanya sampai 5 kali. Oh, kenapa kok isinya kelebihan? Kita cek. Oh, kerannya ternyata volumenya settingannya longgar. Kenapa kok settingannya longgar? Oh, karena tidak di maintenance. Kenapa kok tidak di maintenance? Karena tidak ada jadwalnya. Kenapa nggak ada jadwal, nggak ada uangnya? Ya nggak apa-apa, kita tulis sampai 5. Itu Bapak-Bapak tentang root cause analysis. Rasanya kalau di agak belakang mesti 4 Bapak. Kalau sebelum UTS mestinya sudah dapat bayangan saya kalau ini. Nah ini softwarenya Bapak-Bapak, monggo kalau ada pertanyaan. Jadi ini interface-nya. Jadi yang Bapak-Bapak lihat ini kita sebetulnya sudah punya masternya, data master, atau istilahnya anak-anak sekarang itu data set-nya. Masternya kita grayscale-kan, kemudian kita hitung tiap pixel grayscale itu. Nah kita bandingkan dengan master. Jadi ini membacanya begini Bapak, semakin ke kiri itu semakin hitam, semakin ke kanan semakin putih. Jadi kalau seperti ini gambarnya kan agak terang, ya agak terang. Jadi yang black itu agak di kiri. Nah kemudian kita hitung pixel yang mengandung black ada berapa, mengandung abu-abu berapa. Abu-abu ini tingkatannya sampai 255 Bapak, 0 sampai 255. Jadi yang level sekian itu berapa, level sekian itu berapa. Nah baru kita hitam putihkan kontras. Ini kita pakai coding Bapak-Bapak, kita tembak atas bawahnya, edge-nya. Jadi 2/4 ini Bapak-Bapak kalau lihat kan langsung dikontraskan hitam putih. Nah supaya kelihatan ini berapa tingginya misal. Gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu cepat nih. Monggo kalau ada pertanyaan. Aman nggih. Jadi oke. Tidak sulit Bapak-Bapak. Jadi ada inspection settingnya, similarity-nya. Similarity itu kesamaannya mau level berapa Bapak-Bapak? 90% diokekan, oke ya. Jadi semakin longgar maka kita juga semakin melonggarkan aspek kualitas kita. Ini ada delta D, delta position dan delta D dan maksimum angle-nya gimana. Jadi kemiringan dan lain-lain semua kita setting.
terus ada dialog RCA ya. Nah, ini kita desain. Kemudian ini rekaman datanya, contoh. Ini histogram dari sebentar, incorrectness label. Nah, ini kemarin setting softwarenya sudah bahasa Inggris. Saya agak lupa, saya kira bahasa Indonesia. Oke, jadi ini mungkin di dalam sistem manufaktur kita urusan hardware-nya, Bapak. Butuh apa sih? Butuh konveyor, ya misalnya. Butuh apa sih? Butuh palet. Nah, botol kalau nggak ada paletnya kan jatuh. Waktu itu kita menyesuaikan konveyor punya kita. Tapi kalau di pabrik sekarang konveyornya sudah mini-mini, Bapak-Bapak. Jadi pas ukuran botol, nggak mungkin jatuh. Ya. Kamera, ini kameranya jadul, gitu. Jadi Bapak bisa lihat ini baris botolnya, menanti di foto. Oke, kira-kira itu Bapak-Bapak yang tentang beverage. Monggo kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Izin Bapak dosen, izin bertanya. Silakan, Pak. Siap. Kami izin menanyakan mengenai tadi warna dari isi botol itu dirubah jadi hitam dan putih dari fotonya itu mungkin. Kami juga pernah baca jurnal yang mirip dengan ini dan itu juga dirubah hitam dan putih. Mungkin Bapak dosen bisa menjelaskan alasannya kenapa demikian. Oh, kenapa hitam dan putih, Pak? Siap. Oke, saya tunjukkan lagi gambarnya. Jadi begini, Bapak-Bapak, saya coretkan. Nah, yang ini aja. Jadi yang pertama tadi saya jelaskan ini grayscale itu 0 sampai 255. Jadi yang hitam itu 0 kita hitung. Jadi jumlah piksel kalau akurasinya 1 MP itu jumlah pikselnya 1 mega itu 1 juta. Nah, Bapak-bapak bayangkan kotaknya itu ada 1 juta. Ya persis kayak gambar kita kalau di capture. Nah, itu pikselnya ada 1 juta. Jadi yang ini warna apa, ini warna apa. Nah, itu kita hitung dulu. Misalnya, oh yang hitam 100.000, yang agak abu-abu 200.000 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini sebetulnya konversi dari RGB, red, green and blue ke grayscale. Nah, yang berikutnya kenapa kok dihitam putihkan? Jadi grayscale ke hitam putih itu sebetulnya mohon maaf bahasa teknisnya, kita harus kalikan dengan matrik tertentu, biasanya 3x3, misalnya 0, 1, 1, 1, 1, 101. Jadi ada operasi matematiknya. Jadi warna yang cenderung, gampangannya begini Bapak, yang cenderung hitam kita buat hitam, yang cenderung putih kita buat putih. Tapi kalau langsung dibagi dari histogram nanti jadinya tidak kelihatan semua. Jadi ada, nah ini kita nggak harus meneliti dari awal, jadi sudah disediakan yang matrik ini, dikalikan maka jadilah gambar yang hitam putih seperti ini. Nah, kenapa hitam putih? Karena Bapak-bapak lihat di yang saya oret-oret ini, yang bawah. Jadi dari atas ke bawah ini sebetulnya kan kita apa kira-kira Bapak? Untuk mengukur ketinggian. Siap. Ya. Nah, ini sudah ada codingnya. Jadi kita sudah berada di zaman yang kode itu tidak harus dari awal, kita copy paste, kita kombinasi, oke, ya. Kalau dulu dosen saya sangat killer, jadi program sama langsung dicoret 0.
Tapi saya lihat sekarang, saya sudah ketemu beberapa teman yang ngajar itu, gak apa-apa Pak Yuda ngambil ini, asal ada acknowledgement-nya. Nah, jadi di sini fungsinya mengetahui ujung ke ujung Bapak. Nah, ini kita ukur dari atas ke bawah, titik yang saya beri warna yang berbeda. Titik yang ujung yang saya silang, nah, merah ini, itu berapa? Terus ini kita bisa capture koordinatnya untuk menghitung jaraknya. Nah, jadi kenapa kok di black and white? Itu karena itu, Bapak. Kalau kita tetap pakai grayscale, pakai abu-abu, itu agak sulit. Bukan agak sulit, ya sulit. Ya. Jadi abu-abu itu adalah untuk mendapatkan ini, cek pertama, similarity. Nah, cek yang kedua adalah ini untuk mendapatkan, jadi kalau cuman similarity kan kita cuman dapat kesimpulan oke, diterima, tidak dicek gitu ya. Tapi tingginya berapa untuk keperluan kontrol cat tadi grafik. Nah, itu kita dapatkan dari data ini. Begitu Pak kira-kira. Monggo kalau ada konfirmasi. Siap, terima kasih Mjen penjelasannya. Yeah. Jadi ini sebetulnya ngapunten, saya masih punya PR kepada diri saya sendiri. Mungkin bapak-bapak pengalaman ke penjahit nih. Jadi sementara ini masih belum. Saya konsultasi sama beberapa teman penjahit. Oh, gak iso Mas ngono, gak cocok ukurane. Jadi orang itu kan sebetulnya bisa di body fitting di kamera, Bapak, full body. Terus dengan kalibrasi tertentu Bapak dapat lebar bahu, nah dan sebagainya. Nah kadang-kadang kalau ya penjahitnya lawan jenis kan kita agak risih, atau sebaliknya tambah seneng gitu ya, misalnya, oh enak sing ngukur perempuan gitu ya, wah, bos kita pasrah gitu ya. Tapi fitting itu bisa dipercepat sebetulnya. Dan itu data, kalau di ergonomi itu ada antropometrinya, itu bisa kita ambil langsung. Dan langsung desain bajunya keluar, mal atau polanya langsung bisa di print, dicetak. Nah itu saya belum mengerjakan itu. Ya mungkin ada yang tertarik, monggo ya. Jadi tapi memang agak sebenarnya enggak sulit sih. Jadi kita cuma butuh kalibrasi aja ya. Perkara bener nggak bener kan namanya juga penelitian ya, namanya juga coba-coba. Tapi paling tidak nanti ide kita akan ditangkap oleh pabrik misalnya untuk membuat alat seperti itu dan dijual kepada seluruh penjahit ya. Saya sudah ngobrol dengan beberapa penjahit, belum pada nggak percaya ya. Oh lebih valid ini Mas ya. Jadi ini jadi sebetulnya ini bukan berpikir negatif, gitu. Jadi baju itu kalau misalnya kita perbesar, jadi ketika yang ada, nah ini cuman juga tergantung keterawangannya baju sih. Jadi kalau ada dagingnya itu lekuannya beda, Bapak. Nah ini yang saya pelajari di image processing. Dulu ya, jadi ngapunten saya sudah lama nggak pegang ini karena peminat tugas akhirnya juga nggak ada ini ya. Karena cukup bondo dan memutar otak waktu itu ya. Tapi yang mengerjakan ini sekarang wah posisi di perusahaannya sudah tinggi-tinggi karena pinter-pinter anaknya. Jadi itu Bapak-bapak, ada beberapa aplikasi lain yang Bapak bisa pakai. Kita juga pernah untuk cover buku yang saya sebut dulu inspeksi untuk lontong barangkali udang ya. Jadi nah ini teorinya, ini teknisnya yang bisa saya sampaikan ke bapak-bapak. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita ke kisi-kisi ujian gitu untuk minggu depan. Izin bertanya, Bu Dosen. Ya silakan.
ini kan tadi dibahas tentang interface atau software untuk quality control suatu barang dari bentuk gambar, Pak. Oke. Mana ada untuk quality control dalam hal rasa, kan tetap Ya, kita menggunakan naluri manusia, Pak, untuk seperti Iya. yang ya, betul Pak. Tapi, nah ini kalau kita banyak ngopi kita dapat ilmu banyak sebetulnya. Saya ngobrol dengan teman-teman di teknik kimia, Pak, soal rasa. Ya, teman-teman di teknik kimia itu kan jago, Pak. Bapak-bapak kalau hampir semua sirup kita itu namanya pakai perisa atau perasa. Nah, dan mereka bisa menciptakan tiruannya. Nah, saya sempat ngobrol, Bu, Pak, kalau proses itu dibalik untuk ngetes rasa. Nah, jadi kita ciptakan reagen atau zat-zat tertentu yang bisa mendeteksi ini kadar bawangnya berapa, kadar garamnya berapa. Nah, itu kalau dikombinasi kan bisa, Bu. Oh iya ya Pak Hidayat. Tapi itu prosesnya dawa. Karena betul soal rasa itu ada jutaan mix Pak ya, jutaan campuran. Tetapi OTW ke sana bisa. Ya, on the way ke sana bisa. Jadi untuk keperluan juga standarisasi. Nah, mungkin Bapak merasakan kalau produknya pabrik itu rasanya kan konsisten. Betul Pak G. Dari produk pertama sampai ke sejuta. Saya itu heran. Gak mungkin nih gini, bahan bakunya konsisten itu nggak mungkin. Karena alam. Karena saya kenal temen yang betul-betul dia nggak pakai perasa atau pengawet atau apa, jadi murni bahan-bahan alami. Itu rasanya memang dia harus mati-matian nyampur, ya. Capek memang, tapi dia produknya premium sih. Jadi apa ya? Saya lupa. Khusus untuk siapa gitu, nih. Saya pesen aja nggak boleh, ini repot ini. Nah, tapi saya pernah nyoba waktu itu, jadi nyoba beberapa seri itu maksudnya yang hasil kematangan pertama sampai ke 5 waktu itu, ya memang beda Bapak-bapak. Nah, tapi enaknya tetap karena dia sudah jago memang ya, sudah mahir. Tapi beda itu. Ya. Jadi rasa sedang dalam proses Pak. Jadi ada saya ngintip di teman-teman saya yang sedang kuliah di Australia itu OTW ke sana Pak. Terutama tentang garam yang paling gampang katanya untuk di setting dulu. Begitu Pak penjelasannya. Ya, terima kasih Pak dosen. Jadi kadang-kadang karena lama ndak update itu, begitu ada update saya juga kaget. Ya, teknologinya sudah seperti ini. Ya, jadi, nah mungkin juga ini yang agak di luar konteks kita. Sekarang kita sedang membangun yang saya sudah cerita sistem statistik pembelajaran. Jadi posisi kepala yang tidak fokus, posisi item-item itu apa ya? Bola mata yang tidak fokus itu kita amati per detik. Nah, jadi misalnya video 1 jam kita potong, per detiknya kita lihat. Nah, pergeserannya berapa. Nah, itu untuk justifikasi apakah mahasiswa atau murid itu fokus atau tidak. Nah, sampai seperti itu Bapak, sudah kita kerjakan. Dulu kita kerjakan juga inspeksi keramik lantai itu. Jadi ada kupil sama semua. Jadi artinya waktu itu saya berpikir apalagi yang bisa dicek tapi pakai cara yang sama biar anak-anak tidak repot ya. Kalau penguji yang lain kan taunya oh iya sudah jadi ya CK gitu aja, tapi kita cari yang sama. Monggo kalau ada pertanyaan lagi Bro. Oke, terlalu mudah nih. Jadi
Izin Bapak izin bertanya. Oke, silakan Pak. Ya, izin Bapak untuk contoh kasus seperti ini kan terjadi untuk botol dengan kemasan bening, Bapak. Oke. Sementara kalau selama ini kita banyak juga produknya berupa kemasan kaleng, Pak. Kaleng ya. Ya. Oke. Jadi itu sebetulnya bisa dikombinasi Pak. Kita tidak harus selalu pakai kamera Pak. Pakai infrared boleh, ultraviolet. Kaleng itu kan, itu pakai sebetulnya proximity sensor. Ya, proximity sensor itu artinya dia menembakkan gelombang radio. Nah, cuman kita perlu tambahan alat untuk menangkap mana saja yang mengembalikan sinyal dengan sebentar, bukan frekuensi, saya kok agak lupa. Receivernya itu tingkatannya berapa. Nah, yang berbeda itu berarti ada airnya, yang tidak sama berarti kosong. Triknya begitu, Pak. Belum kita kerjakan juga. Di dunia belum ada sebetulnya. Walaupun ada yang mengisukan, iki yut, Mas, untuk kontainer bisa nembus. Yo, carane nembus ketebalan kontainer segitu ya, nearly impossible ya. Kecuali pakai X-ray yang sangat mahal sebetulnya. Nah, yang sudah kita kerjakan Pak, mungkin saya sudah pernah bilang, itu telur ayam dan telur bebek. Kita itu kan tidak bisa pakai kamera, jadi kita sinari Pak, kita sentrong dengan infrared, baru kita capture. Jadi yang ada bakal anaknya sama dan tidak kan pakai ilmu, kalau istilahnya teman-teman itu ilmu katon ya, ilmu lawas. Jadi tampak yang ini ditetaskan atau yang satunya dikonsumsi. Begitu Pak kira-kira. Jadi tidak harus kamera Bapak-bapak, bisa pakai yang lain. Cuman tinggal istilah orang Jawa itu nari duite, berapa uang yang kita punya, itu aja. Kita pakai kamera ini kan karena murah Pak, jadi murah meriah. Ini. Oke, monggo Pak kalau ada pertanyaan lagi. Bapak, terima kasih Pak. Oke. Kalau tidak ada, mungkin telah sampailah kita kepada saat yang berbahagia. Jadi saya tak buka PowerPoint. Jadi kita akan diskusi item yang ada di ujian itu apa, supaya hari ini Bapak-bapak langsung siap belajar UTS begitu nih. Jadi kita tidak terlalu lama. Jadi langsung ke pertanyaan pertama adalah materi hari ini dulu. Jadi mungkin urutan nanti bisa berubah dan pasti ada soal yang hampir setiap orang berbeda. Ya, hampir setiap orang berbeda jawabannya. Jadi yang pertama adalah tentang implementasi inspeksi dengan menggunakan image processing. Jadi silahkan diceritakan runtutan prosesnya. Jadi istilahnya jawaban Bapak-bapak mestinya ya apa yang saya sampaikan hari ini runtutannya bagaimana, itu jenengan jawab. Itu yang pertama. Saya beri nomor aja supaya enak. Outline UTS. Nanti saya foto supaya saya nggak lupa. Yang nomor 2, sebentar. Kok nomornya enggak ini? Nomor 2 adalah kemarin kita membahas automatic data capture gitu.
Jelaskan mekanisme automatic data capture dalam proses produksi, karena bapak-bapak kan prajurit ya, jadi kalau nggak ada studi kasus yang tentang kemiliteran nanti saya dimarahi komandan. Proses produksi tank di Pindad misalnya. Nah, ya. Jadi mestinya bapak-bapak kemarin ingat per komponen itu butuh proses apa, itu kan ada barcode yang bisa kita aplikasikan atau RFID yang bisa kita pergunakan juga. Kemudian yang berikutnya jelaskan KPI. KPI itu Key Performa Indicator, jadi indikator kinerjanya dari material handling dalam pabrik pembuatan alutsista. Mudah-mudahan tulisannya saya benar nih. Mohon dikoreksi. Alutsista betul. Betul, Bapak. Oke. Yang terakhir adalah bapak-bapak masih, jadi harus ada hitung-hitungannya, nggih, ngapunten. Jadi, nah, hitung-hitungannya ini berikan contoh perhitungan untuk 3 proses dengan target. Ini angkanya tidak saya beritahukan dulu supaya surprise nanti. Target sekian unit produksi. Contoh perhitungan cycle time. Jadi kalau Bapak masih ingat Excel-nya ya, saya tidak meminta sekian baris banyak, tetapi 2-3 baris saja seperti yang di Excel itu. Unit produksi per bulan. Jadi bapak-bapak kan harus menghitung, oh karena targetnya sekian, berarti seharinya sekian. Setiap nanti saya diberikan data waktu untuk setiap proses. Nah, ini catatannya jika ada data tidak lengkap. Nah, ini sebetulnya bukan karena saya malas, tidak, tapi menguji juga pemahaman bapak-bapak. Jika tidak lengkap, silahkan diasumsikan sendiri. Ini saja. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin Bapak. Silakan Pak. Untuk soal nomor 1 itu apakah untuk kasus yang sudah diaplikasikan atau boleh konsep dari kita sendiri, Bapak? Ini saya bebaskan Pak. Nanti silahkan mengambil studi kasus. Ini dibebaskan Pak. Siap Bapak, siap. Yang jelas jawaban nomor 1 tidak boleh sama dengan yang beverage hari ini. Jadi kalau beverage hari ini kan ya sama aja. Bapak monggo berpikir misalnya, oh saya pengen menghargai orang yang saya cintai ini, nah itu image processingnya apa? Nah boleh ya. Monggo. Terlalu mudah nggih Bapak-bapak? Soalnya sudah tahu, tinggal berimajinasi jawabannya. Saya nggak tahu UTS-nya apakah. Kenapa Pak?
Soalnya mudah jawabannya yang agak ini. Oke, oke. Jadi monggo berimajinasi, berkreasi. Jadi saya lebih senang jawaban itu tidak berdasarkan buku, tetapi berdasarkan itu maksudnya ditulis ulang, jangan. Jadi Bapak-bapak pahami, kemudian gampangnya gini Bapak, pahami urutannya saja. Nah, terus Bapak ngikuti urutan itu untuk hal lain. Saya selalu menekankan kalau belajar begitu. Ya apa sih prosedurnya? Oh, ini setelah ini. Terus kita copy paste untuk pekerjaan yang lain. Nah, itu akan lebih mudah dan kita terhindar. Saya nggak tahu apakah isu plagiarisme itu didengungkan juga, karena kita di universitas harus menjaga itu betul. Tidak boleh plagiarisme. Monggo kalau ada pertanyaan, sudah di capture kah? Saya tak ikut memfoto aja, walaupun sudah saya simpan. Kadang-kadang lupa. Siap, sudah Mungkin. Oh, Mungkin Bapak dosen, iya. kalau diperkenankan, apakah boleh mahasiswa minta paparan-paparannya? Oh iya. Yang mana Pak? Yang belum Pak? Yang barusan tadi juga nggak apa-apa mungkin. Oh. Kayaknya yang kemarin saya menyarankan baca bukunya Groover Bapak. Ya meskipun nggak ada yang versi bahasa Jawa gitu, jadi agak susah. Ini PPT-nya pun bisa di-download sebetulnya. Jadi PPT Groover gitu sudah semua chapter ada. Automated Production System Computer Integrated. Ini saya mau bikin bukunya belum jadi, masukannya belum siap lah. Sebentar. Oke, saya coba kirim langsung yang ini, yang sekarang. Jadi Bapak untuk material handling juga belum ada. Oh, material handling belum. Ya. Oke. Sistem. Ini sedang saya salah kirim. Bentar. Wah, keliru. Bentar ya, Bapak. Maaf. Waduh, mana?
Nggih. Monggo kalau ada filenya dari Groover, Bapak mungkin nggak nyari. Chapter pertama sampai 18. Monggo kalau. Izin bertanya Bapak, Iya, silakan, untuk sifat ujiannya bagaimana? Sifat ujiannya terbuka. Jadi iya, karena soalnya juga terbuka. Mungkin nanti akan saya tambahi beberapa batasan khusus nih. Jadi mungkin supaya bapak-bapak jawabannya tidak kemana-mana, tapi terbuka. Monggo ininya buka apa saja boleh ya. Tapi yang mata kuliah ini saja, gitu Bapak. Nggak usah mata kuliah lain dibawa-bawa. Ya Nanti. Bapak, terima kasih. Terbuka tapi tetap bingung Bapak. Kenapa Pak? Terbuka tapi mungkin tetap akan agak bingung Bapak. Saya kadang-kadang terbuka itu mengingatkan teman-teman yang dibuka nggak nemu jawabannya. Jadi ini sudah spesifiknya apa. Nah, bapak-bapak siapkan yang relevan. Oh, nanti kalau jawab ini, nah basisnya ini, gitu. Nggak apa-apa. Ya, jadi triknya begitu. Jadi nggak harus, misalnya tadi saya beri file 18, semuanya dibawa, pasti bingung duluan. Ya. Cuman tidak menggunakan laptop, ya Bapak. Jadi saya mohon bisa print out, nah bisa diatur sendirilah supaya ngirit gimana ngeprintnya dan lain-lain. Nggih, ngaten. Monggo ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi kan sangat sulit. Jadi harapan saya ngeprint banyak. Ya, yang efisien saja. Nanti banyak malah bingung. Ya. Saya jamin kok malah bingung apanya. Jadi ini. Waktunya mungkin hanya 100 menit saja karena 4 soal. Ya. Mungkin bisa jadi disiapkan sebentar. Oh, yang terakhir tadi barangkali nanti yang terakhir penduduk kita ada berapa nih? 16 nih. Betul nih? Atau 20 Bapak? 18. 18 saya tulisnya. Jadi nanti akan ada 18 item sesuai dengan nomor urut masing-masing di daftar hadir mungkin. Nanti monggo dicek ya. Saya hanya ngecek dari daftar hadir. Yang telah ujian biasanya kan bapak-bapak tanya tadi jawabannya apa gitu ya, supaya masing-masing merasa benar, gitu aja, nggak apa-apa. Jadi kalau soalnya sama itu kan kecenderungannya jawabanmu salah, jawabanku benar enggak. Ini semua merasa benar karena soalnya beda. Itu bapak-bapak, ada lagi yang ditanyakan? Sampun di dogma di ITS juga bersamaan minggunya ya, jadi pas UTS nah saya bisa istirahat ini dengan tenang ini ya. Jadi saya tinggal memberikan cobaan hidup nih kepada bapak-bapak. Siap. Dijalani dengan senyum saja ya. Jadi outline sudah saya berikan, jawaban pun juga bisa bapak-bapak siapkan dan juga bisa juga tidak ya, karena ya mohon siap dengan sedikit kejutan, nggak terlalu banyak kok, tapi outline-nya tetap. Ya. Saya akhiri, boleh ya Bapak diakhiri kuliahnya? Siap. Boleh Bapak. Terima kasih banyak, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dengan kondisi yang tetap sehat. Saya akhiri dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Izin Bapak. Dani, Siap menulis Arando. nggak mari-mari. Parah nih. Ini kemarin yang hitungan Excel itu bahas tahu tempe itu. daerah kan pas daerah gua Aku udah nggak ngerti. proses ini ke proses itu berapa menit Oh, tambahkan iya. Apa sih? Iya tuh. Yang mana sih? yang proses-proses itu loh, Tor, proses terus ada perpindahan, terus ada Iya. loading, unloading. Oh, Oh, itu iya, yang iya. cycle, produk cycle itu ya? Cycle Iya, ya betul. tuh. Yang maksimal jadi nanti berapa menit itu loh, Tor. Oke, oke. ada dilihat di sana gitu. Wah, ini makanya Sip. Iya makanya di kelas gitu ya. Iya di kelas. Wah, dia di share lah. Betul. Tak. R. Gitu. naik kita sih bahasa juga lah beda tidak tetap kita ke arah kesenangan kita melupakan resiko ya. Kan judul apa online? Kalau yang paparan judul offline. Lah iya makanya saya tak ini. Jadinya ke- Kamis apa Jumat? Hmm? Iya, jadinya Kamis apa Jumat itu. Tawarno. Nah, siap. Iya ini list yang gelombang pertama. Jadi ada komunikasi ketika kalau ada orang lain jawab juga apa susahnya sih ngomong komunikasi Oh, no, Feb, itu filenya Feb. Ada tadi yang kami kirim tuh. Sini apakah? Ci, gue situ kapan sih? Lagi apa? Iya. Jin Feb, boleh live ini? Monggo, monggo. Siap, Pandu. Mau
Jin, kami off-kan, Jin. Jangan. Iya, Tor. Enggak, Tor. Tak standby kan, Tor. Aman. Oh, kami tahu caranya. Bentar, kami off-kan, Jin.